Samsung Galaxy S10 Shine Exynos. Disclaimer dari awal kalau ini bukan video review yang lengkap. Ada 8 poin menarik dan 5 poin yang bisa dianggap kekurangan atau saya lebih suka menyebutnya sebagai konsekuensi ya. Samsung Galaxy S10 merupakan HP keluaran 2019. HP ini ada yang varian 5G. Flagship satu angkatan di tahun ini tuh ada Pixel 4 dan 4 XL, Xperia 1 dan Xperia 5, Asus Zenfone 6, Huawei P30 series, Realme X2 Pro, OnePlus 7T, LG G8, iPhone 11 series, ROG Phone 2, dan masih banyak lagi. Di tahun ini HP flagship tuh pakai Snapdragon 855, 855 Plus, Exynos 9820, Kirin 980, dan chipset setara lainnya. Keluarin budget 3 jutaan untuk dapetin HP ini tuh sebenarnya worth it nggak sih? Kita simak dulu deh 8 poin yang saya rasa itu adalah hal positif yang saya rasakan selama penggunaan hampir 1 bulan ini. Yang pertama, Instastory-nya tuh setara Google Pixel ya. Untuk di kelas Android, HP-HP flagship memang Instastory-nya sedikit lebih baik ya daripada HP-HP Android pada umumnya. Memang kalau dibandingkan dengan iPhone, tetap kelasnya masih di bawah, apalagi kalau dibandinginnya udah dengan iPhone 11 series. Yang kedua, Exynos kencang dan stabil. Meskipun HP Samsung Galaxy S10 yang saya punya ini adalah varian Exynos, tapi saya rasa untuk performa hariannya cukup lumayan, untuk game juga nggak jelek-jelek banget. Memang kalau dibandingkan dengan versi Snapdragon-nya, itu sedikit lebih unggul di Snapdragon 855-nya ya, yang versi internasionalnya. Tapi itu konsekuensi juga, karena versi Snapdragon itu HP-nya tidak resmi, atau yang bisa disebut dengan limbah Jepang. Apalagi sekarang, urusan IMEI itu lagi ruwet banget lah intinya. Yang ketiga, setup kameranya lengkap, no gimmick. Ini yang saya suka sebenarnya ya. Seandainya di Pixel 4 XL menggunakan lensa ultra wide ya, wide dan ultra wide, tidak perlu memberikan lensa tele, saya rasa Pixel 4 XL masih menjadi pilihan terbaik lah di angka 3 jutaannya. Namun ketika saya mencoba Galaxy S10 ini, untuk form kameranya menurut saya cukup lengkap dan hasilnya tuh bagus, tajam. Jadi 3 lensa yang diberikan ini bukan sekadar gimmick semata ya, tapi memang berfungsi seperti apa adanya. Mulai dari lensa ultra wide, lensa utama, dan lensa telenya itu bekerja dengan sangat baik. Yang keempat, bisa buat backup footage vlog. Ini masih berhubungan dengan kameranya ya. Saya pernah beberapa kali syuting di luar kota untuk pekerjaan, saya sesekali mengambil footage yang biasanya dadakan itu menggunakan Galaxy S10 ini. Saya gunakan format 4K 60 fps dan hasilnya ternyata gambarnya cukup tajam, jernih, dan layak disandingkan dengan kamera mirrorless profesional. Tentu saja hanya untuk kebutuhan YouTube dan footage-footage yang tidak membutuhkan bokeh-bokehan lah ya. Yang kelima, layarnya tuh manjain mata banget. Ini nih yang membuat saya masih merasa Galaxy S10 lebih unggul daripada Pixel 4 XL, Pixel 4, lalu Xperia 1 dan Xperia 5. Dari HP-HP yang udah pernah saya coba, Galaxy S10 ini layarnya paling oke. Yang keenam, speaker stereo dan perpaduan Dolby Atmos-nya itu kombinasi yang sangat-sangat mantap. Ketika mendengarkan audio menggunakan loudspeaker-nya tuh suaranya cukup jernih, detailnya tertangkap dengan baik, bass-nya masih terasa meskipun tipis, dan untuk high-nya juga kerasa enak banget. Jadi nggak pecah dan tidak terkesan mendominasi di salah satunya. Yang ketujuh, worth it untuk 1-2 tahun ke depan. Itu kalau kalian belinya di tahun ini ya. Saya rasa HP ini masih cukup enak digunakan untuk beberapa tahun ke depan, dan baru aja saya mendapatkan update besar ya dari Samsung untuk patch keamanan bulan Oktober 2022. Yang kedelapan, desainnya itu tetap keren di tongkrongan.
Menurut saya HP ini compact dan pas di tangan, dan desainnya itu tetap mewah, keren. Kaca depan belakangnya itu mantep banget sih, apalagi kalau dibawa ke tongkrongan, wah, masih beranilah diadu dengan HP-HP mid-range zaman sekarang. Lalu 5 hal yang menurut saya menjadi konsekuensi. Saya tidak mau menyebut ini kekurangan ya, karena namanya HP second pasti ya ada kekurangan yang harus kita pahami dari awal. Yang pertama, itu ada tone warna jepretan kameranya agak pucat. Ini sih bisa diakalin ya dengan Lightroom atau dengan Snapseed ya, dengan editing foto yang kalian kuasai. Jadi tidak masalah di saya. Namun ini bermasalah buat orang-orang yang suka jepret lalu pengen langsung upload ya, jadi menambah pekerjaan. Yang kedua, wajib bawa powerbank. Oke, ini mengingat HP second ya. Kalau kalian mungkin belinya baru, saya rasa powerbank masih belum dibutuhkan. Tetapi kalau kondisi second, random, kita tidak tahu bagaimana kondisi kesehatan baterainya. Yang saya pakai unit ini, SOT-nya itu 4-5 jam saja. Itu udah mentok untuk penggunaan harian, umum, buka WA, browsing-browsing, Instagram, dan nonton YouTube sesekali. Yang ketiga, nyari cache sama anti-kores itu susah banget ya. Meskipun ini HP Samsung yang terkenal, aksesorisnya itu cukup mudah ditemui, tapi karena ini HP keluaran lama, jadi ya banyak toko-toko yang sudah tidak menjual aksesoris dari Samsung Galaxy S10 ini. Kebanyakan itu stok lama dan modelnya sudah cukup ketinggalan ya. Lalu untuk anti-koresnya saya menggunakan hydrogel. Di sini cukup bagus ya. Saya baru pertama kali bisa memasang hydrogel dengan merek ini dan rapi hanya dalam waktu sekali pasang. Yang keempat, layar 60 Hz. Apakah ini problem? Kalau melihat dari baterainya yang hanya bertahan di 4-5 jam saja untuk screen on time-nya, saya rasa refresh rate tinggi tidak diperlukan di HP ini. Untuk One UI, saya mendapatkan info ya di beberapa forum, itu hanya mentok di 4.1 saja, tidak bisa mendapatkan One UI 5. Dan untuk update OS-nya, barusan saya mendapatkan update OS untuk patch keamanan bulan Oktober dengan ukuran 1 GB. Itu lumayan ya untuk sebuah patch keamanan bulanan. Jadi, simpulannya itu sebenarnya gimana sih? Oke, saya punya beberapa jawaban. Jawaban pertama, HP ini tuh worth it ya. Kalau kamu cuek dan bisa mengesampingkan 5 poin konsekuensi yang saya sebutkan tadi. Biasanya orang yang ambil risiko ini tipikal anak tekno banget nih. Suka ngulik dunia bergadgetan, pernah kecewa dan gak nyaman pakai HP mid-range, dan orang yang udah pernah ngerasain fitur-fitur HP flagship. Lalu jawaban kedua, kurang worth it. Kenapa kurang worth it? Kenapa bukan nggak worth it? Pendapat pribadi saya, membeli HP X flagship masih dapat benefit lebih, terutama fitur-fitur eksklusif yang kadang hanya bisa didapatkan pada HP-HP tier teratas di masanya. Lalu kurang worth it-nya di mana sih? Deal breaker utama adalah ketahanan baterai ya, teknologi yang mulai ketinggalan, dan tentu kondisi HP yang cukup random seperti kelengkapan apa adanya, bekas pakai, dan minus-minus lainnya. Coba simulasikan jika kita membeli HP mid-range di angka 3 jutaan saat ini, kita akan dapat baterai jumbo, megapiksel besar, refresh rate tinggi, teknologi fast charging yang berpuluh-puluh watt, ngerasain unboxing HP baru, dan pastinya performa mumpuni untuk icip-icip Genshin Impact. Buat user HP X flagship akan sangat terganggu dengan hal-hal berikut yang ditemukan di HP mid-range keluaran terbaru sekalipun. Haptic feedback yang terasa aneh, kamera gimmick yang nggak tahu mau dipakai kapan, update OS yang rata-rata terlambat dan tidak disupport dalam jangka waktu lama, upload instastory yang pecah, build quality yang entah kenapa ada aja kurangnya. Tenang, itu penilaian subjektif saya ya. Secara objektif, HP mid-range di angka 3 jutaan tuh udah aman banget kok. Bisa untuk 3-4 tahun ke depan untuk penggunaan normal. Dan satu hal yang membuat saya cukup terkesan adalah HP-HP mid-range sedikit demi sedikit sudah dikasih fitur flagship seperti IP rating, refresh rate tinggi. Memang hal ini masih bertahap ya.
Tapi jika tren ini berlanjut setiap tahunnya, bukan tidak mungkin kan di masa mendatang HP-HP kelas mid-range dikasih Snapdragon kelas 8 Gen 1 Plus?